Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita sedang menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Balad. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaqtahamal aqabah." Tidakkah ia menempuh jalan yang mendaki, jalan yang sulit. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat setelahnya apa yang dimaksud dengan jalan yang sulit, yang tidak lain adalah jalan-jalan kebaikan. Jalan kebaikan adalah jalan yang sulit karena pada diri manusia terdapat hawa nafsu, yang diantara sifat hawa nafsu itu selalu bertolak belakang dengan kebaikan. Disinilah sisi sulitnya jalan kebaikan itu, sehingga setiap kali seseorang berusaha untuk menempuh jalan kebaikan, maka lazimnya akan ada kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Nah, di dalam ayat ini disebutkan beberapa contoh. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Untuk saat ini mungkin sudah tidak ada lagi, sudah dihapus aturan perbudakan itu, tapi pada saatnya nanti aturan ini akan kembali dan Islam mengatur dengan adil perbudakan tersebut. Jadi Islam tidak mendukung perbudakan, tapi Islam mengatur, bahkan memotivasi kaum muslimin untuk membebaskan para budak dari statusnya sebagai seorang budak. Dan banyak hukuman-hukuman di dalam Islam yang hukumannya atau kafaratnya itu adalah memerdekakan budak. Jadi perlu diketahui bahwa dalam Islam pintu perbudakan itu hanya satu saja, yaitu ketika terjadi perang. Sedangkan pintu keluar dari perbudakan itu sangat banyak. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa Islam tidak mendukung perbudakan. Justru Islam mengajak untuk mengeluarkan manusia dari perbudakan. Islam mengatur dan mengajak untuk mengeluarkan manusia dari perbudakan. Nah, ini bukan suatu hal yang mudah, ya, karena memerdekakan budak itu membutuhkan uang yang besar. Demikian pula kalau seseorang memiliki budak kemudian ingin memerdekakannya, maka tentu secara otomatis dia telah mengeluarkan hartanya yang sangat banyak, karena satu orang budak itu ketika dijual tentunya harganya sangat mahal. Sehingga kalau dia merdekakan, maka tentu ia akan mengeluarkan atau melepaskan hartanya yang bernilai sangat tinggi. Dan ini berat, tapi bagi yang melihat pada hal yang lebih berharga daripada harta tersebut, itu akan menjadi ringan. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan di saat sedang terjadi kelaparan. Kalau sedang terjadi kelaparan, situasi-situasi sangat sulit,
Ya, tentu tidak mudah kita memberikan bekal-bekal kita, karena dalam pikiran kita ya kita mempersiapkan untuk diri kita dan keluarga kita. Misalnya ketika ada kesulitan air misalnya, maka secara logika atau secara kebiasaan orang tidak akan mudah untuk memberikan airnya kepada orang lain, karena dia menganggap bahwa dirinya juga membutuhkan hal tersebut. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini seseorang mampu untuk mengeluarkan sebahagian dari apa yang dimilikinya kepada orang yang lebih dan sangat membutuhkan, maka ini adalah jalan yang akan mengantarkannya kepada kemuliaan. Fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Juga berbuat baik kepada anak yatim, terutama anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan, dan juga berbuat baik atau memberi makan kepada orang miskin dha matrabah, yang memang tidak memiliki apa-apa. Jadi ada orang miskin masih memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-harinya. Ada yang memang tidak memiliki apa-apa. Ini yang disebut dengan miskin dha matrabah. Dan pemberian kita kepada orang lain itu semakin tinggi nilainya ketika orang tersebut sangat butuh. Makanya disebutkan bahwa terkadang memberikan utang kepada orang itu lebih tinggi nilainya daripada memberikan sedekah. Ya, kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan utang kepada orang yang sangat membutuhkan, kemudian kita bersedekah kepada orang yang pada saat kita bersedekah kepadanya dia sebenarnya tidak terlalu butuh, maka yang lebih tinggi nilainya itu adalah memberikan utang kepada orang yang sangat membutuhkan. Karena semakin orang sangat membutuhkan dan di saat itu kita mampu memenuhi kebutuhannya, maka itulah amalan yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu", dan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman selain menempuh jalan-jalan sulit, yaitu jalan-jalan kebaikan seperti yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya, amanu, ya, mereka beriman. Ini beriman ketika disebutkan dalam Al-Quran tanpa disebutkan setelahnya wa amilus salihat, maka secara otomatis iman di situ masuk juga di dalamnya amal saleh. Ya, salah satu kaidah di dalam ilmu Al-Quran bahwa umumnya kita dapatkan dalam Al-Quran itu selalu berpasangan amanu wa amilus salihat. Namun di beberapa ayat tidak disebutkan secara bersamaan. Maka ketika tidak disebutkan secara bersamaan, maka masuk juga di dalamnya amal saleh. Ya. Karena itu Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan amanu biqulubihim bima yajibul imanu bih. Mereka beriman dengan hati-hati mereka terhadap apa-apa yang wajib diimani. Yakin terhadap apa-apa yang wajib untuk menjadi keyakinan kita. Dan sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim, kita tidak meyakini sesuatu dalam perkara-perkara agama kecuali yang sumbernya dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang sahih. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang beredar di masyarakat, maka kita tidak serta-merta menjadikan keyakinan itu sebagai bagian dari keyakinan kita dalam beragama sampai kita memastikan bahwa apa yang akan kita yakini itu ada sumbernya, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa amilus salihati bijawarihihim min kulli qaulin wa fi'lin wajibin wa mustahab. Jadi hatinya mengimani dan anggota tubuhnya dan lisannya mengucapkan dan mengamalkan. Ya, karena ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari iman. Ya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Ya, iman itu bukan hanya sebatas sesuatu yang diangan-angankan, sesuatu yang dihias-hiaskan, tapi iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu adalah sesuatu yang menghujam kuat di dalam hati dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Ya, makanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia dituntut untuk melaksanakan salat 5 waktu. Karena itulah bukti pertama, ya, bukti pertama setelah tauhid akan benarnya keimanan seseorang. Ya. Maka dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pembatas antara keimanan dan kekufuran itu adalah salat. Ya, karena itulah bukti lahiriah yang kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang beriman, orang yang jujur di dalam persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajibin atau mustahab, ya, baik itu amal saleh berupa yang hukumnya wajib, demikian pula yang hukumnya sunnah. Itulah iman. Jadi semakin banyak amal saleh yang kita lakukan, maka semakin kuatlah iman kita. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, setiap kali ada ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka setelah ayat itu hanya 2 saja. Kalau bukan perintah yang diperintahkan, maka larangan yang harus dijauhi. Dan ketika perintah setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu ditunaikan, atau larangan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu ditinggalkan, maka itu akan memperkuat keimanan seseorang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kalau Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan dengan seksama. Ya, kenapa? Karena ketika Allah memanggil dengan panggilan itu, Allah sedang memanggil kita untuk memperkuat keimanan kita. Ya, karena iman ini bertambah dan berkurang. Ya, bahkan bisa hilang dari diri seseorang, dan hilangnya keadaan tidak disadari, sehingga kita butuh untuk terus memperkuat keimanan kita. Mereka beriman dan beramal saleh. Ya, mereka beriman dan beramal saleh. Kemudian ciri khas yang lain yang ada pada mereka yang akan termudahkan di dalam menempuh jalan-jalan kebaikan itu adalah watawasau bis sabr. Ya. Mereka saling berwasiat dalam kesabaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kesabaran yang dimaksud di sini, kesabaran mencakup 3 hal jenis sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar di dalam menghadapi ketentuan Allah yang tidak kita sukai. Jadi ketika kita mengajak orang melakukan kebaikan, mengingatkan orang untuk melaksanakan salat, maka itu bagian dari watawasau bis sabr. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita melarang seseorang dari perbuatan buruk, maka itu juga masuk di dalam makna watawasau bis sabr, karena kita mengajak dia untuk sabar dalam meninggalkan sesuatu yang terlarang. Karena setiap perintah, demikian pula setiap larangan itu tidak bisa kita menjauhinya, ya. Jadi larangan tidak bisa dijauhi atau perintah tidak bisa dilaksanakan kecuali jika di dalam diri kita ada kesabaran. Karena itu tadi seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa manusia memiliki yang namanya hawa nafsu, dan hawa nafsu ini bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan cenderung kepada
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membutuhkan kesabaran. Namun ketika hawa nafsu itu telah terbiasa untuk diajak dalam kebaikan, maka lama-kelamaan dia akan tenang dan senang dengan kebaikan itu. Dalam perumpamaan orang-orang Arab, mereka mengatakan an-nafsu katifli. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'ah. Kalau engkau mengabaikannya, engkau membiarkannya tetap menyusu kepada ibunya, maka dia akan tumbuh besar dalam keadaan tidak mau berhenti dari menyusu. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau engkau menghentikannya, maka dia akan berhenti meskipun pada awalnya sangat sulit untuk dihentikan dari menyusu. Nah, seperti itulah keadaan hawa nafsu setiap orang. Ya, ketika dihentikan dari suatu keburukan, maka tidak mudah, seperti menghentikan anak kecil dari menyusu kepada ibunya. Tapi ketika sudah dipaksa berjalan beberapa hari, maka akhirnya akan terbiasa sebagaimana terbiasanya seorang anak kecil untuk tidak menyusu, padahal sebelumnya sulit untuk meninggalkan yang namanya menyusu kepada ibunya. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang menyakitkan. Dan qudwah utama kita dalam masalah ini lagi-lagi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulul azmi, dan beliau adalah imamul muttaqin. Beliau adalah orang yang paling sabar. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya itu diuji dengan penyakit yang sangat berat, sampai-sampai beliau pingsan beberapa kali. Itu di antara hikmahnya, kata beliau, adalah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai tingkatan sabar yang tertinggi, sehingga beliau mendapatkan ganjaran yang paling tinggi di akhirat kelak nanti. Dan dalam perjalanan hidup beliau banyak kisah-kisah bagaimana beliau memperlihatkan kesabaran tersebut, baik berupa sabar dalam menghadapi cacian orang-orang kafir. Suatu ketika Nabi SAW setelah perang Hunain, beliau membagi harta rampasan. Kemudian pada saat beliau membagi, beliau melebihkan beberapa orang pemuka Quraisy yang baru memeluk agama Islam. Kemudian ada seseorang yang mengatakan ini adalah pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau tentang perkataan orang tersebut, maka beliau mengatakan, kalau saya tidak adil, lalu siapa lagi yang akan berbuat adil? Kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyampaikan kepada sahabatnya, yarhamullahu Musa. Allah merahmati Nabi Musa, udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Ia disakiti dengan yang lebih dari yang beliau rasakan, tapi dia tetap bisa bersabar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada para sahabatnya bahwa mendengar ucapan yang tidak mengenakan seperti itu hendaknya bersabar. Itu salah satu contoh dari sekian banyak contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentauladankan kesabaran kepada umatnya. Wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah, dan juga saling menasihati sesama, saling menasihati, saling berwasiat untuk saling merahmati, saling berkasih sayang, saling membantu, memenuhi kebutuhan. Jadi kalau ada
saudara kita yang membutuhkan sesuatu, maka kita saling menasihati untuk memberikan bantuan kepada saudara kita. Ya, seperti apa yang dialami oleh saudara kita di Nusa Tenggara Barat. Ya, kita berusaha, ya, saudara-saudara kita yang lain bisa memberikan bantuannya. Termasuk di dalamnya wa tawassaw bil marhamah adalah wa ta'lim jahilihim, mengajari orang-orang yang tidak faham agama. Itu adalah bagian dari wa tawassaw bil marhamah. Jadi wa tawassaw bil marhamah, ya, saling mengajak untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain, itu tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi. Tapi hal-hal yang dibutuhkan oleh orang, terutama yang terkait dengan urusan agamanya, itu juga bagian dari wa tawassaw bil marhamah. Ya, makanya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ya, setelah menyebutkan beberapa contoh wa tawassaw bil marhamah, yaitu i'ta'u muhtajihim, memberikan atau memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, wa ta'limi jahilihim, dan mengajarkan kepada orang-orang bodoh mereka dengan pengajaran-pengajaran yang mereka butuhkan. Kemudian beliau mengatakan wal qiyamu bima yahtajuna ilaihi min jami'il wujuh, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam segala sisi, ya, baik yang berkaitan dengan kebutuhan duniawi, demikian pula kebutuhan ukhrawi. Itu semuanya adalah bagian dari wa tawassaw bil marhamah. Jadi saling mengajak dalam kebaikan. Itu adalah makna dari wa tawassaw bil marhamah. Wa musa'adatihim 'alal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi. Ini wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, ini adalah asasnya untuk bisa mewujudkan wa tawassaw bil marhamah. Menyukai untuk orang lain apa yang kita sukai untuk diri kita. Inilah dasarnya, inilah pondasinya untuk terwujudnya wa tawassaw bil marhamah. Ya, karena ketika tidak muncul perasaan seperti ini, maka manusia cenderung kebaikan itu hanya berhenti pada dirinya dan tidak ingin kebaikan itu juga dinikmati oleh orang lain. Maka ketika masih seperti ini keadaan kita, ya, kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita lebih dibersihkan lagi. Ya, karena perasaan seperti ini ya tidak muncul kecuali ketika hati kita sedang tidak bersih. Ya, ketika kita masih ingin kebaikan itu kita monopoli, orang lain jangan mendapatkannya, berarti hati kita masih perlu terus untuk dibersihkan. Ya, hati yang bersih itu diantara indikatornya, tanda-tandanya adalah dia menginginkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana ia menginginkan kebaikan itu kepada dirinya. Orang yang seperti ini ciri-cirinya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ulaikal ladzina qamu bihadhil awsaf alladzina waffaqahumullahu al-iqtiham hadhil aqabah. Orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, mereka inilah yang akan termudahkan untuk menempuh kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, karena satu kebaikan yang kita lakukan itu akan mengundang datangnya kebaikan yang lain. Sebagaimana halnya juga satu keburukan mengundang datangnya keburukan yang lain. Jadi balasan terbaik yang paling cepat Allah berikan kepada orang yang berbuat baik itu adalah dimudahkannya ia untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Ya, sebagaimana juga balasan tercepat orang yang berbuat buruk itu adalah dimudahkannya untuk melakukan keburukan yang berikutnya. Ya, kecuali jika dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya terdapat penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu. Ya, penyakit itu adalah dosa. Ketika seseorang tidak bertobat, maka Allah akan tambahkan penyakit itu berupa
berbuat dosa yang lain. Ya, sebagaimana halnya juga walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang bertakwa dan mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya, zadahum huda. Allah akan menambahkan untuknya petunjuk dengan dimudahkan melakukan amal kebaikan berikutnya. Ulaika ashabul maimanah. Ya, mereka inilah ashabul maimanah, ashabul yamin. Orang yang akan dimudahkan perhitungannya di akhirat kelak nanti. Orang yang akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya, yang mana orang yang seperti ini, kata Allah dalam Al-Quran, faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberikan catatan kebaikannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihitung dengan perhitungan yang mudah. Ya, di antara perhitungan yang mudah dijelaskan di dalam hadis, ya Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati orang ini pernah melakukan dosa, Allah hanya mengatakan engkau telah berbuat dosa pada waktu sekian. Kemudian dia mengakui dosanya, lalu dilewatkan, tidak dihukum atas dosanya tersebut. Ini diantara makna fasawfa yuhasabu hisaban yasira, diberikan kemudahan. Adapun yang dipersulit, ya, setiap kali ada dosa maka berhenti di situ, kemudian diselesaikan, dihukum atau yang lainnya. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul masyamah. Ya, sedangkan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang keadaan yang sebaliknya dari yang disebutkan di ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Nah, yang berikutnya Allah sebutkan kafaru bi ayatina. Mereka mengingkari ayat-ayat kami sehingga mereka tidak beriman, tidak saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Maka ulaika ashabul masy'amah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Mereka adalah ashabul masy'amah. Mereka adalah pemilik kesialan. Mereka adalah ashabus shimal. Ya, orang yang akan diberikan catatan kebaikannya dari arah belakang dengan tangan kirinya. Alaihim narum muqsadah. Dan di akhirat kelak nanti mereka akan mendapatkan neraka yang menutupi, ya, tidak ada alaihim narum muqsadah, tertutup, ya, di mana mereka tidak bisa keluar. Ya, jadi adanya lafaz muqsadah ini Allah ingin menegaskan bahwa ketika dia masuk tidak bisa keluar, ya, kecuali bagi orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhidnya dengan syirik, tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, maka masih ada peluang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, ya, maka dalam Al-Qur'an berulang kali disebutkan khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.